warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang kami hormati serta kami takzimi Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta para hadirin dan pemirsa sebangsa dan setanah air Indonesia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita haturkan senandung puji kepada Ilahi Rabbi yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanya milik Allah Sang Maha Tahu. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat bermutiarakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada insan tauladan, Nabi akhiruz zaman, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan takdir kita ketika Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi umat yang memimpin dunia, baik sebagai satu umat maupun individu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan begitu banyak kalimat tentang takdir itu, bahwa kita adalah pemimpin bagi alam semesta. Dengan kesadaran ini, manusia akan mampu berperan menjadi makhluk Allah yang paling utama di antara makhluk yang lain, sehingga mampu menjadi khalifah fil ardi. Oleh karena itu, di sini kami akan menyampaikan sekilas kisah tauladan tentang how to be a good leader. Di tengah-tengah makhluk yang lain, Allah memberikan kepada manusia kedudukan yang lebih tinggi, sehingga manusia mampu menjadi pemimpin bagi alam semesta. Bahkan malaikat pun pernah bersujud memberikan penghormatan kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dan demikianlah kami telah menjadikan umat yang paling ideal, umat pertengahan, agar mereka dapat menjadi saksi bagi manusia
atau menjadi pemimpin atas manusia. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Takdir kita adalah menjadi pemimpin secara pribadi maupun memimpin satu umat, yaitu umat Islam. Lalu pertanyaannya, bagaimana menjadi pemimpinnya sejati itu? Apakah kepemimpinan itu hanya sebuah jabatan? Apakah kepemimpinan itu hanyalah sebuah gelar? Apakah kepemimpinan itu hanya sebuah panggilan? Ataukah ada pemaknaan lain tentang menjadi pemimpin sejati? Hadirin dan pemirsa, rahimakumullah. Begitu banyak tauladan dari manusia terdahulu tentang bagaimana menjadi pemimpinnya ideal di zaman masyarakat milenial ini. Dengan meneladani sifat kepemimpinannya para nabi dan rasul yang memiliki sifat sidiq, amanah, tablik, serta fatonah. Seperti yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang konsep kepemimpinan yang ideal. Beliau bersabda, Innaman nasu kal ibil mi'ah, la takadu tajidu fiha rahilah. Yang artinya, manusia seperti 100 ekor unta. Hampir-hampir engkau tidak mendapati dari 100 ekor unta itu satu pun yang menjadi rohilah. Hadis riwayat Bukhari. Dan tahukah kalian siapakah rohilah itu? Rohilah adalah pemimpinnya para unta. Mengapa dia dijadikan pemimpin? Karena dia yang paling banyak mengangkut beban dan yang paling tahu jalan untuk sampai ke tujuan. Dari sini kita dapat belajar bagaimana menjadi pemimpin yang sejati, yaitu salah satunya dengan dua hal tersebut. Pemimpin sejati adalah dia yang paling banyak mengangkut beban dan yang paling tahu jalan untuk sampai ke tujuan dengan visi yang jelas. Dengan mengangkut beban masyarakat juga bermakna menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Hadirin dan pemirsa, rahimakumullah. Makna dari kedua hadis tersebut dengan kalimat pemimpin itu adalah dia yang paling eksis, bukan dia yang mendapatkan jabatan, bukan dia yang mendapatkan gelar tertentu, dan bukan dia yang namanya tercantum dalam struktur organisasi, melainkan dia yang paling eksis, yang artinya dialah yang paling berpengaruh dalam masyarakat, dia yang paling diharapkan masyarakat, dan dia yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Hadirin dan pemirsa, rahimakumullah. Selanjutnya, sejenak kita lihat cara kepemimpinan dan pengaruh para sahabiah dalam agama ini. Yang pertama, tauladan dari Ibunda Siti Khadijah radhiyallahu anha. Semua orang hormat dan wibawa kepadanya karena kesuciannya. Beliau sukses dalam perniagaannya karena kepintaran beliau membagi tugas dengan mendelegasikan orang lain untuk membantu perniagaannya. Jadi pemimpin yang hebat itu bukan semua dikerjakan sendiri, melainkan dia yang mampu membagi tugas dengan anggotanya, sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sampai ke tujuan. Tidak hanya itu, pemimpin yang hebat harus bisa memberikan motivasi, memberikan saran dan kekuatan-kekuatan, seperti yang telah dilakukan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah. Yang kedua, tauladan dari Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha yang begitu cerdas dengan meriwayatkan lebih dari 2000 hadis yang bersumber langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang pemimpin harus bisa menjadi motivator dan memiliki akal yang cerdas, fatonah, seperti sifat kepemimpinannya para nabi. Dari sekian banyak poin-poin kepemimpinan, tentu yang paling penting dia harus beriman, harus memiliki tauhid yang kokoh. Dengan artian semua sifat yang telah diberikan kepadanya, semua dari Allah, kejujurannya, kesabarannya, kecerdasannya, kemampuannya, tanggung jawabnya, dan amanah kepemimpinan yang telah diberikan kepadanya, semua dari Allah, sehingga muncullah rasa tawadhu. Hadirin dan pemirsa, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 165. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع
dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Karakter kepemimpinan itu perlu tidak hanya dalam organisasi, melainkan saat kita menjadi seorang kakak yang memimpin adik-adiknya, ketika kita menjadi seorang ibu yang memimpin putra-putrinya, ketika kita menjadi seorang ayah yang memimpin keluarganya, atau menjadi seorang presiden yang memimpin masyarakatnya. Pemimpin sejati hadapan negeri ini, dengan perkembangan yang begitu canggih, tetap berpegang pada visi dan misi, Berucap jujur, cerdas, dan tampil berani. jangan jadi pemimpin yang salah arah, Tetap harus berpegang pada aswaja. jika tanpa ada aswaja di dada. Siap-siap untuk tanggung akibatnya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi." Tiap-tiap dari kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Semoga kita bisa menjadi pemimpin yang telah dicontohkan oleh para ulama dan para anbiya dengan penuh keadilan dan tanggung jawab. Anglia numpak perahu layar ing dino minggu ke pariwisoto. Terima kasih untuk para pendengar. Jika ada salah nyuwun pangapura. Sekian syarhil Quran yang bisa kami sampaikan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.